Selamat datang di channel Jalan-Jalan Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat. Kunjungan kita kali ini adalah ke Keraton Sambas, Kalimantan Barat. Sesaat sebelum masuk kota Sambas, pada sisi kanan jalan ada sebuah masjid yang bernama Babul Jannah. Kesanalah motor roda 2 yang saya kendarai saya belokkan. Ada 2 alasan saya singgah di masjid yang besar dan anggun itu. Alasan pertama karena suara azan, artinya waktu sholat sudah tiba. Segera lakukan kewajiban sholat, karena tujuan yang akan saya temui kelak saya tidak tahu persis. Harus memakan waktu berapa lama. Alasan kedua, tubuh ini perlu direhatkan sejenak setelah menempuh perjalanan 224 km dari kota Pontianak. Setelah sholat hanya berjarak 260 meter, saya segera dihadapkan keramaian kota Sambas. Ada simpang 3 di hadapan saya memilih arah lurus, sedang yang berbelok ke kanan arah downtown kota Sambas. Beberapa saat kemudian saya menyeberangi sungai Temberau, lalu segera berbelok ke kiri di ujung jembatan yang dihalangi oleh pasar rakyat. Pada jarak 600 meter setelah pasar rakyat itu, pada sisi pertemuan antara sungai Temberau dengan sungai Sambas kecil, saya terperangah. Di depan saya berdiri dengan megahnya Keraton Kesultanan Sambas dengan nama keraton Al-Wasi Hubillah. Warna kuning mendominasi warna keraton Al-Wasi Hubillah. Warna khas yang menandai keraton yang saya kunjungi ini adalah keraton dari Kerajaan Melayu. Raja dari Kerajaan Sambas bergelar Sultan, dan keraton yang saya kunjungi ini dibangun pada tahun 1662 Masehi. Di depan keraton terdapat halaman yang sungguh luas. Pada ujung halaman terdapat tiang bendera. Di bawah tiang bendera, seakan menjaga tiang bendera, terdapat 2 senjata meriam. Salah satu meriam itu bernama Si Gantar Alam. Pada sisi kanan tiang bendera, di ujung lapangan terdapat bangunan segi 4 yang di dalam bangunan itu tergantung gamelan. Sebagai sarana untuk memanggil atau memberitahukan pada masyarakat jika ada sesuatu pengumuman yang perlu diketahui oleh masyarakat. Sebelum saya memasuki keraton, setelah melewati tiang bendera, terdapat pintu gerbang yang berbentuk bangunan tipis selebar 2,5 meter. Berlantai 2. Lantai kedua kemungkinan berfungsi sebagai menara pengintai dari pergerakan musuh dari arah sungai yang tepat mengalir di sisi luar keraton. Sedang keraton itu sendiri terdiri dari 3 bangunan utama. Bangunan sisi kiri untuk keluarga keraton, dan bangunan sebelah kanan yang berfungsi sebagai dapur dan tempat para juru masak. Guide yang menemani saya, lelaki berusia 52 tahun. Ketika saya tanyakan siapa nama beliau, beliau menjawab, "Panggil saja saya Daeng."
Menurut penuturan beliau masih kerabat keraton. Tapi mengapa beliau bernama Daeng? Begitu tanya saya. Menurut Daeng, sudah lazim pada zaman dulu kerajaan berbesanan dengan kerajaan lain dengan maksud sebagai taktik pertahanan, sehingga ketika kerajaan diserang musuh, maka kerajaan yang menjadi besannya akan segera membantu. Dan Daeng adalah anak dari besan Keraton Sambas dengan kerajaan di Makassar. Apakah itu artinya Keraton Sambas sering diserang kerajaan lain? Apa penyebabnya terjadi penyerangan itu? Menurut Daeng, kerajaan Sambas dulu sering diserang kerajaan Melayu. Penyebabnya karena Sambas adalah kerajaan penghasil emas. Penyerangan itu mereda setelah Sambas berbesan dengan Makassar dan beberapa kerajaan lain di Kalimantan. Demikian penuturan Daeng. Kondisi keraton masih berdiri kokoh dan megah. Hanya pada halaman nampak rumput tumbuh dengan subur. Juga beberapa sampah yang bertebaran di sana-sini. Agaknya pemerintah kota Kabupaten Sambas perlu turun tangan, paling tidak memberikan fasilitas petugas kebersihan yang menjamin kebersihan lingkungan Keraton Sambas. Logikanya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga aset sejarah kerajaan masa lalunya. Demikian kisah perjalanan kita jalan-jalan Iskandar saat ini. Kita akan bertemu pada kisah perjalanan berikutnya yang tidak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.